Ini berarti lain lagi case-nya atau masih lanjut? Sebenarnya sama. Jadi ada satu perusahaan insurance, salah satu yang terbesar, mereka ada unit link. Waktu itu unit linknya itu isinya banyak saham-saham tambang. Waktu itu makanya pernah ada satu-satu kayak MDKA turunnya jauh, MDKA, ADMR. Kebetulan mereka punya hold ya, itu saham itu cukup banyak. Jadi karena unit link ini harus dibubarin, mereka jual tuh. Karena itu jual, mungkin karena bobotnya turun, akhirnya manajer investasi lain ikut jualan. Nah, apa karena pembubarannya itu langsung buru-buru karena ada bid, mereka harus jual. Jadi itu emang harus begitu Pak SOP-nya. Nggak nunggu-nunggu. Jadi kalau misalnya ada bid, mereka ada jual, mereka langsung jual. Oh, jadi ini kasusnya bukan perusahaannya bubar. Ini bukan. perusahaan Unit. cuma produknya Ya, bubar. Okay. salah satu produknya itu. Ya, kalau sekarang produknya dibubarkan, mesti dicari tahu dulu kenapa dia bubar. Apakah karena dana kelolanya kecil, atau karena misalnya dapat sanksi dari OJK atau apa gitu. Tapi setahu saya Bu, kalau misalnya nggak ada kena sanksi atau tidak ada pertimbangan yang bagaimana gitu ya, harusnya sih untuk apa dibubarkan? Kalau dia bubarkan, kayaknya udah nggak boleh ada unit link nggak sih Pak? Enggak, unit link masih ada. Yang kemarin berlaku di tahun 2021 ya, kalau nggak salah itu, atau 2020 saya lupa, itu unit link dilarang berinvestasi di reksadana kecuali reksadana pendapatan tetap yang isinya government bonds. Nah itu kayaknya Pak, kayaknya itu nggak dibubarkan. Kalau isinya saham mereka tetap boleh lanjutin. Jadi begitu aturan itu keluar, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu, di peraturan OJK ditulis, yang sudah terlanjur boleh apa adanya, tidak usah diapa-apain, nggak apa-apa, nggak harus dijual, nggak harus diapain, nggak boleh nambah. Jadi kalau misalnya dia jual unit link, yang dia link ke reksadana, kemudian setelah peraturan ini berlaku, yang dana yang sudah ada nggak usah diapa-apakan, dan nggak dikenai sanksi ke apa, nggak boleh nambah. Terus orang tanya lagi, kalau orang unit link kan setiap bulan potong dari kartu kredit misalnya, 2 juta. Nah, nasabah yang sudah existing gimana? Dia bilang kalau fundnya itu berasal dari nasabah lama yang sudah menjadi nasabah sebelum aturan OJK berlaku dan dia reguler bulanan, dana itu masih boleh dibelikan reksadana. Tapi kalau dana dari nasabah baru itu nggak boleh. Setelah peraturan itu berlaku, kemudian banyak perusahaan asuransi dia beralih ke yang namanya KPD. Ya, jadi KPD itu kontrak pengelolaan dana atau discretionary fund. Jadi misalkan dia unit link, misalnya nasabahnya beli 100 juta, dia langsung beli 100 juta reksadana panin. Karena aturan baru itu berlaku, ketika nasabah masuk 100 juta, dia tidak masukkan ke reksadana panin, tapi dia minta panin kelola dengan model KPD. Jadi kalau KPD itu dia nggak, jadi kalau dia masukin 100 juta masuk reksadana, itu seperti biasa. Kalau KPD itu nggak, dia masukin 100 juta, sama fund manajernya ya, yang saya tahu, atau di tempat saya kan, itu 100 jutanya dibelikan saham-saham persis seperti reksadana. Nah, jadi kita belikan langsung per item. Jadi kalau di reksadana misalnya ada BRI 10%, ya udah atas dana 100 juta ini KPD kita belikan BRI juga 10%. Jadi itu hanya mengubah dia yang tadinya beli dengan cara kita langsung pass through ke reksadana, sekarang jadi agak repot KPD. Kenapa? Karena ya ada case-case jiwasraya dan lain-lain sehingga dibatasin gitu. Nah, jadi itu tidak menyebabkan dibubarkan, tidak ada apa. Kalau perihal dia beli saham harganya terlalu tinggi, jatuh gitu ya, mungkin dia decisions atau keputusan waktu dia beli salah atau apa. Dan jangan salah loh, unit link itu kelolanya campur-campur. Itu yang kelola bisa fund manager dalam bentuk reksadana, bisa juga si asuransinya kelola sendiri. Jadi ketika tadi Ibu bilang beli satu saham misalnya, terus harga sahamnya naik atau turun, belum tentu MI yang beli, bisa aja orang asuransinya yang beli. Oh gitu, oke. Nah terus
Nah, kalau misalnya untuk saat ini apa kalau prospek reksadana saham ini kira-kira tuh masih menarik gak sih? Kan kalau kita lihat kan indeksnya kayak tadi kita bilang naiknya nggak terlalu kencang. Nah, kalau prospek reksadana di pasar yang kayak sekarang boleh dibilang returnnya itu kecil ya. Nah, kalau reksadana saham kinerjanya itu masih positif sampai sekarang yang di tempat Bapak. Ya case by case ya. Mungkin saya kasih contoh ya. Mungkin Boleh. saya screen ya. Ini adalah kinerja reksadana Panin per 27 September. Ya, IHSG-nya kan kalau kita lihat ini 1,27. Benar. Ya, LQ45 sama IDX 30-nya juga nggak jauh-jauh. Seri Kehati yang agak lumayan. Kenapa? Karena Seri Kehati itu seperti IDX 30 tapi nggak ada Goto dan Bukalapak. Oh, oke. Ya, jadi kalau orang bilang dia green atau apa, no. Hampir sama kayak IDX 30, cuma di take out Goto dan Bukalapak. Sehingga tahun lalu, waktu Goto Bukalapak jatuh, ya IDX 30 minus, dia plus. Ya, jadi bukan karena greennya atau apa sih. Ya, waktu itu kan IDX 30 masuk karena fast track aja gitu. Iya. Dengan IHSG LQ45 1%-an, ya reksadana Panin ada yang 1%-an, ada kayak syariah saham. Ya, syariah saham 1%-an. Ada yang 2%-an kayak Teladan Prima. Ada yang 5-6%, ya tergantung. Kalau kayak Maxima Ultima dia belinya saham value. Kalau kayak infra dia pindah-pindah aktif. Nah kalau kayak Prima Teladan dia mungkin lebih banyak beli saham perbankan. Saham perbankan lagi jatuh dia juga ikut jatuh gitu. Jadi kalau misalnya ibu tanya bagus atau tidak ya relatif lah. Ya kalau buat kami yang penting kinerjanya di atas IHSG atau indeks acuannya. Jadi kalau misalnya IDX 30 1%, kita punya IDX 30 kebetulan bisa 6. Seri Kehati di sini 4,89, ini bisa 7%. Jadi kalau dibilang oke, ya year to date oke, tapi 1 bulan ini memang minus. Nah, kalau ditanya kenapa minus, itu penyebabnya karena saya lihat sih untuk sekarang sampai dengan mungkin 3 atau bahkan 6 bulan ke depan, kita masih akan digerakkan oleh isu suku bunga Amerika. Kalau data inflasi Amerika naik atau di atas ekspektasi, suku bunganya nggak turun-turun atau dia bilang mau naikin lagi, selama itu terjadi, itu akan membuat asing cenderung net sell, baik di saham maupun di obligasi. Nah, kalau asing net sell berarti yang blue chipnya kena. Kalau dia jual obligasi berarti fixed income-nya juga kena. Nah, fixed income kalau kita lihat juga sama. Fixed income kalau government bonds itu kita di Panin ada reksadana Gebiar yang 100% government bonds, 1 bulannya minus 1%. Jadi ini juga karena dana asing keluar dari obligasi. Kenapa dana asing keluar dari obligasi? Karena Amerika mau naikin bunga atau bilang bunganya terus tinggi. Kenapa dia katakan demikian? Karena inflasinya masih belum sesuai target. Nah, jadi selama suku bunga ini terus-terusan tinggi, mau pemilu pilpres Pak Ganjar sama Pak Prabowo satu tim pun menurut saya agak susah. Jadi suku bunga ini yang menurut saya akan lebih berperan. Nah, tapi ketika tren suku bunganya berbalik, ya tidak hanya fixed income, saham juga akan diuntungkan. Nah, kalau view-nya dari Panin Aset saat ini seperti itu. Oke. Menarik. Jadi memang saat ini kendalanya dari untuk investasi masih kuncinya di suku bunga ya Pak ya. Suku bunga yang masih tinggi, jadi itu pasti akan kurang bersahabat untuk sektor finansial, kira-kira gitu ya Pak ya. Untuk dana asing tepatnya. Jadi untuk dana asing ibaratnya dia bisa garanti return 5-6% dengan beli obligasi pemerintah. Ngapain dia invest jauh-jauh ke Indonesia? Ngapain dia beli ini? Oh ya kita punya obligasi kan kuponnya lebih tinggi, betul. Tapi kan dia belinya pakai dolar. Dia balikinnya harus dolar lagi, ada resiko kurs. Dia tinggal beli sunnya Amerika, dia sudah kunci 5-6%, ya target dia sudah masuk gitu. Nah itu yang saya lihat untuk sementara ini, tren suku bunga tinggi itu akan membuat dana asing yang mau masuk tunggu dulu, yang sudah masuk mungkin cenderung keluar. Jadi saham blue chipnya akan agak kurang tenaga. Nah, tapi tren seperti ini suka berbalik dengan cepat. Iya. Kalau data
inflasinya tiba-tiba bagus ya sudah nanti lagi gitu. Iya benar. Pasar sekarang memang benar-benar susah ditebak ya, karena perubahan itu cepat sekali sih Pak. Kayak kemarin bagus, tiba-tiba dia punya bondnya US itu naik ya, kemana aku lupa naik apa turun ya, itu langsung marketnya tuh berubah gitu loh, anginnya. Naik dan rekor high sekarang. Jadi Iya kan? jadi dalam kondisi normal, yield Amerika itu 2,5 sampai 3%, itu normal. Oh, oke. Waktu lagi bunga naik 4%. 4% itu tinggi kan. Sekarang gara-gara inflasinya belum terkendali sudah 4,6, 4,7. Jadi ini extraordinary. Tapi pada saat yang sama saya juga melihat, oh ini kesempatan emas kalau mau beli reksadana yang pendapatan tetap atau yang pendapatan tetap yang isinya dolar. Karena yield Amerika tuh sedang tinggi-tingginya gitu. Itu bukan, ini maksudnya kesempatan yang susah untuk didapat gitu. Tapi memang masalahnya setelah kita beli tidak berarti besok naik, masih bisa turun-turun gitu. Pak, ini kalau kadang aku juga kemarin itu ada beli tuh kayak reksadana, cuma aku masih bingung Pak, itu kalau untuk yang isinya government bond itu lebih bagus returnnya atau yang banyak obligasi swastanya. Soalnya aku lihat yang waktu government bond itu waktu aku beli besokannya turun. Kan aku kan boleh dibilang invest di reksadana ini cukup awam ya, maksudnya belum terlalu lama aku invest di reksadana. Jadi agak kaget, dalam ekspektasi aku kan reksadana harusnya naik nih, ternyata dia ada koreksinya juga. Karena waktu itu aku beli yang ada government bond. Nah, tapi habis itu aku switch yang ada swasta punya, itu returnnya bagus Pak, naik terus. Emang kalau government bond itu pegang harus long term banget ya? Oke. Kalau government bonds itu pasti naik turun. Tidak mungkin dia. Jadi dia memang tidak ada resiko gagal bayar, tapi ada resiko harganya naik turun. Ya, jadi apa namanya untuk apa namanya obligasi pemerintah sifatnya seperti itu. Tidak mungkin dia naik terus, tapi dia akan naik turun sesuai dengan ininya. Saya mungkin kasih studi kasus ya. Ini kemarin saya bawakan waktu BCA sih. Ada market outlook dengan Bank BCA. Jadi saya kasih study case reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi pemerintah versus kalau kamu beli obligasi pemerintah langsung. Nah, ini ada contoh ya, adalah Panin Gebiar Indonesia 2 dengan FR81. Nah, FR81 ini sengaja saya pilih karena dia punya jatuh tempo itu pendek, 15 Juni 2025. Jadi cuma sekitar 2 tahun. Saya hitung dari Desember sampai Agustus. Nah, obligasi kan ada harga 101 kan. Nah, di 31 Agustus 100,53. Jadi kamu beli government bonds langsung juga harganya bisa turun. Turun 100% gitu kan. Nah, kalau 101 kamu belinya nggak bisa 100 juta. Sesuai nominalnya 101,075. Oke. Kalau uang yang sama kamu belikan government bonds, misalnya di Gebiar 2601, di 31 Agustus 2792, sehingga 101 menjadi 108, 101 menjadi 100,53. Nah, tapi kan obligasi pemerintah ada kuponnya 6,5%. Nah, kalau dari Desember sampai Agustus itu kan 8 bulan. Berarti 6,5%, 8 bulan itu setara 4,36. Nah, jadi 4.300.000. Kemudian atas kupon ini kamu dipotong pajak 10%. Nah, jadi 43 sekian, 3,9. Nah, 3,9 ditambah segini, itu adalah 104,4 juta. Jadi kalau kamu beli obligasi langsung, 101 jadi 104, ini 101 jadi 108. Ini case yang pertama lawan obligasi yang 2 tahun. Nah, yang kedua yang 78 tahun, 2030.
Nah, kalau 2030 Ibu lihat grafiknya kayak gitu. Bisa jatuh, lumayan juga. Bisa naik juga. Nah, reksadana juga sama, turun naik juga gitu kan. Nah, dengan cara yang sama, 101 juta jadi 107 include kupon. Jadi 7% dengan 6,37. Ini yang 78 tahun ya. Nah, kalau ini yang saya agak panjang 2036. Ini berarti 13 tahun ya. Harganya 93, kemudian 93 jadi 99, kuponnya juga ada 93 jadi 103, 10%. Jadi kalau kita beli obligasi pemerintah langsung sama reksadana, yang jatuh temponya itu panjang, kalau pas lagi naiknya lebih tinggi. Ya, ini kan. Jadi 93 ke 99. Plus dapat kupon lagi. Tapi kalau pas lagi jatuhnya juga dalam. Jadi kalau Ibu beli obligasi pemerintah sama reksadana yang beli obligasi pemerintah, pasti akan begini. Nggak akan naik turun ya. Nah, ini yang obligasi pemerintah. Terus bagaimana kinerja jangka panjang? Nah, ini Panin Gebiar Indonesia 2 yang 100% obligasi pemerintah, ada di Bank BCA juga. Ini kalau dari sejak terbit ya, 2009 sampai 2022 plus 2023 ini pernah untung sampai 18%. Pernah rugi juga hampir 18%. Kalau kita perhatikan Bu, kalau dia rugi, tahun depannya bagus. Dia rugi, tahun depannya bagus. Dia rugi, tahun depannya bagus. Kenapa? Karena siklus suku bunga itu setelah naik turun. Jadi ya, terus menerus gitu. Nah, kalau dia ini kurang bagus, lanjut ke tahun depan masih kurang bagus, kebetulan 2023 sudah bagus. Ya, tapi kalau berharap bahwa dia akan selalu plus, tidak. Nah, sejak terbit 179 ini setara 6,93. Nah, ini case yang pertama untuk obligasi reksadana yang isinya obligasi pemerintah. Terus tadi pertanyaan yang kedua, reksadana yang isinya obligasi korporat kan? Ya. Banyak yang nanya ke saya, Pak, kenapa sih di Panin tidak ada reksadana yang selalu positif? Di tempat saya ada satu reksadana pendapatan tetap yang korporatnya mungkin 70 sampai dengan 80%. Nah, itu bisa dilihat di sini pendapatan tetap ya. Ini yang kalau Gebiar 100% government bonds. Ini government bondsnya 50-70 yang berkala. Jadi ini 100% government bonds. Ini government bondsnya 50 sampai 70. Ini government bondsnya 30 sampai 50. Ini government bondsnya cuma 10 sampai 30. Jadi ini yang paling sedikit. Makanya kalau kita lihat ini minus, ini masih plus. Okay. Apakah dia pasti plus setiap hari? Enggak juga, pasti ada volatility-nya. Ya, kalau kita klik ini, klik kinerja, ya, dia tetap ada naik turunnya, gitu, sedikit-sedikit gitu ya. Kalau lihat dari dokumen, dia punya corporate bonds 60%, government bonds-nya 37%. Kita sih maunya 10 sampai 30, cuma sekarang fund manajernya lagi cukup bullish, dia sih yakin bunga tahun depan turun, jadi government bonds-nya dia banyakin. Nah, tapi kenapa Pak grafiknya nggak bisa lurus, bisa naik turun gitu? Nah, ini kemarin saya ada bahas di saya punya IG ya. Jadi kemarin ada yang nanya saya, kalau yang namanya fixed income bisa nggak naik terus tanpa turun? Saya bilang untuk bisa melakukan itu ada 2 syarat ya. Syarat yang pertama adalah harus mayoritas atau semuanya di corporate bonds. Ya, kenapa? Karena corporate bonds itu cuma 3 tahun. Kebanyakan 90% corporate bonds itu 3 tahun. Cuma mungkin 10-20% yang 5 tahun, 7 tahun. Jadi 3 tahun. Karena dia cenderung pendek, nggak kayak government bonds, volatility-nya tidak tinggi. Tapi tetap ada. Nah, yang jadi masalah di corporate bond kalau saya terlalu banyak itu adalah kalau pas kena gagal bayar. Was kita sudah gagal bayar.
Kemudian beberapa perusahaan karya moratorium. Kemudian tahun-tahun sebelumnya ada beberapa emiten, sebut saja TDPM, PESAP, Sril. Nah, itu kan juga bermasalah kan. Ya. Jadi kalau kita terlalu banyak di obligasi korporasi, meskipun hati-hati juga kadang-kadang bisa kena juga. Jadi itu resiko ya. Tapi ini baliklah ke masing-masing fund manager, bisa nggak mereka melihat ini, dan ketika bermasalah bisa nggak mereka selesaikan. Kayak dulu ada Modern Land, dia bermasalah, tapi direstrukturisasi dan dia lunasin.